Shalom, ada sukacita, amin. Bapak Ibu, lagu tadi sudah 3 minggu berturut-turut dinyanyikan. Minggu kemarin Pak Danang berkhotbah tentang jalan, tujuan yang baru, new purpose. Nah, waktu Pak Danang menyampaikan pujian ini dan menyampaikan firman Tuhan dan lagu ini dinyanyikan, saya mendapatkan ilham kebenaran firman Tuhan. Dan ini hari saya sampaikan ini. Kalau saudara sudah punya tujuan yang baru, tapi kalau saudara tidak berjalan bersama Tuhan, kira-kira sampai tujuan atau tidak? Tidak akan pernah. Makanya tema khotbah saya hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, jangan berjalan. Sebab engkau akan menghadapi tantangan, masalah, dan engkau tidak ada yang menolong engkau. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi ada sumber penolong kita yaitu Yesus Kristus. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15. Ayat ini adalah Nabi Musa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan, katanya. Kenapa Musa menyampaikan ini? Karena mereka tahu bahwa tujuan mereka menuju tanah Kanaan ada banyak tantangan, rintangan, masalah. Demikian juga Bapak Ibu, kita sedang menuju ke Kanaan, negeri perjanjian. Amin Bapak Ibu. Akan ada banyak tantangan, masalah. Kita perlu berjalan bersama Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain, permohonannya adalah Tuhan berjalan. Biar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Permohonannya supaya kami berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan Tuhan bukan berarti tidak punya masalah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Berjalan dengan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tidak ada masalah yang harus kita hadapi. Keliru, Bapak Ibu. Justru kita mau berjalan dengan Tuhan karena kita tahu ada padang gurun yang harus kita lewati. Kenapa Musa ngomong seperti ini kepada Tuhan? Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan. Karena Musa tahu, dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, ada banyak tantangan. Padang gurun, sungai, laut berau. Banyak tantangan, problem yang harus mereka hadapi. Makanya mereka perlu Tuhan. Mereka mau Tuhan menuntun di dalam perjalanan. Dan mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Justru kita mau berjalan dengan Tuhan karena kita tahu perjalanan di depan ada banyak tantangan. Bukankah seringkali disampaikan di tempat ini bahwa kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Ada banyak kesukaran-kesukaran karena terjadi masa yang sukar di akhir zaman. Alkitab juga menulis kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Artinya iblis kerja lembur. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita jadi sasaran empuk. Kita akan menjadi orang yang tidak mampu berjalan. Kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu aplikasinya apa? Ada jaminan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ada jaminan kalau kita berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, perjalananmu akan dibuat Allah berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Berhasil dan beruntung. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan apa Bapak Ibu? Berhasil dan engkau akan beruntung. Ada orang berhasil tapi belum tentu beruntung. Tapi Tuhan mau perjalankan kita berhasil dan beruntung. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, sekalipun ada tantangan, masalah, problem, tapi perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Wah, itu kerinduan kita dalam perjalanan hidup kita. Kan kita sedang menuju ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ini penting sekali Bapak Ibu, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menjanjikan keberhasilan dan beruntung. Berikutnya, janji Tuhan tentang perjalanan kita adalah jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran dan perlindungan. Di dalam Mazmur 25, segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Jadi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, engkau akan mengalami terus kasih setia itu. Ya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Wah, luar biasa. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 29 berbicara jalan Tuhan adalah perlindungan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi luar biasa jaminan kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada keberhasilan dan peruntungan, ada kasih setia, ada kebenaran dan perlindungan dari Tuhan. Asal berjalannya dengan siapa saudara? Kadangkala kita nyanyi lagu tadi, berjalan bersama Tuhan, tapi kita jalan sendiri. Itu persoalannya Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mengalami keberhasilan, kita tidak mengalami perlindungan, kita tidak mengalami kasih setia dalam perjalanan hidup kita. Tapi janji Tuhan dengan jelas, kalau kita berjalan bersama Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung. Sekalipun ada tantangan. Karena jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran dan ada perlindungan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk makna berjalan dengan Tuhan itu bagaimana sih? Kan ada banyak orang ngomong, saya mau berjalan dengan Tuhan. Padahal dia kotek jalan sendiri. Nyanyinya, ku tak dapat jalan sendiri. Tapi banyak orang jalan sendiri. Tidak berjalan dengan Tuhan. Contoh gampang, lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup berglori. Pertanyaannya banyak manusia pilih yang mana? Tolong jujur. Banyak yang lebar, kenapa? Bebas hambatan. Jalan tol, istri boleh 3, mabok boleh. Halo? Itu penting Bapak Ibu. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, otomatis kita harus hidup dengan aturan-aturan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu orang yang berjalan dengan Tuhan. Mari kita lihat, apa sih makna berjalan dengan Tuhan? Yang pertama, jalan dengan Tuhan adalah kasih setia. Jalan dengan Tuhan berarti kita seirama, selaras dengan Tuhan. Katakan seirama dan selaras. Iya. Kalau kita berkata saya berjalan dengan Tuhan, tapi kita tidak seirama, tidak selaras dengan Tuhan, itu berarti kita menyimpang. Berjalan dengan Tuhan artinya kita seirama, selaras dengan Tuhan. Apa sih artinya seirama dan selaras? Yaitu sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Sesuai dengan ajaran-ajaran kebenaran. Itu artinya kita seirama dan selaras. Amin Bapak Ibu. Lalu saudara berkata saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita mau sendiri. Itu namanya bukan berjalan bersama Tuhan. Tapi kita tuntut Tuhan ikut kita mau.
Kita tuntut Tuhan berjalan dengan aku dan menurut aturanku. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, berarti kita harus seirama dan selaras dengan Tuhan. Dan untuk kita seirama dan selaras dengan Tuhan, itu artinya saudara berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Mika pasal 4. Kitab Nabi Mika pasal yang keempat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya, supaya kita apa saudara? Berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Ini berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman gunung rumah Tuhan, di gereja akan keluar pengajaran-pengajaran. Dan biar orang-orang yang menerima pengajaran itu berjalan sesuai dengan pengajaran tersebut. Tapi persoalannya tidak semua orang di gereja yang sama, dengar pengajaran yang sama, tapi belum tentu berjalan sesuai dengan ajaran itu. Itu di sono, tapi di GBI Gilgal semua taat dengan pengajaran. Sehingga kita berkata berjalan bersama dengan Tuhan. Loh iya Bapak Ibu. Contohnya adalah bangsa Israel. Mendengar firman Tuhan yang sama. Mendengar pengajaran yang sama, pengurapan yang sama. Tapi sebagian besar tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Karena mereka tidak ikut ajarannya Tuhan. Tapi mereka belajar. Mengajar dirinya sendiri dan berjalan sesuai dengan maunya sendiri. Saudara, kurang apa di GBI Gilgal ya? Saya bukan membanggakan gereja GBI Gilgalnya. Kurang apa pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu? Tinggal kita mau ikuti ajaran itu atau tidak. Apakah kita mau selaras dengan Tuhan atau tidak? Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali karena banyak orang dengar firman Tuhan. Tapi tidak selaras dengan firman Tuhan. Yesaya 48 dengan jelas berkata begini Bapak Ibu. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Wah luar biasa. Pengajaran, memberi firman Tuhan, bermakna untuk mengajar kita, supaya kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Maka ayat 18-nya bilang begini, sekiranya jemaat Gilgal memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Asal engkau selaras dengan ajaran firman Tuhan. Saudara berjalan dengan Tuhan, saya katakan bukan berarti kita lepas dari masalah, tantangan. Tapi justru bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat. Engkau melihat perkara-perkara besar. Tadi dikatakan damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Coba tengok kanan kiri. Mari orang selaras dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, mari selaras. Yang belum selaras bertobat hari ini. Artinya belum selaras itu apa? Oke. Artinya belum selaras berarti kita berlaku fasik. Fasik itu menyimpang. Fasik itu begini Bapak Ibu. Kita tahu ini jalan yang benar. Tapi kita tidak berada di jalan itu. Kita menyimpang. Itu namanya fasik. Tidak berlaku fasik
atau menyimpang dari firman Tuhan. Kalau kita mau selaras dengan Tuhan, maka jangan berlaku fasik. Raja Daud menulis dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur 18 ayat 21 bilang begini. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Berarti terus selaras dengan jalannya Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku tidak berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat yang ke-25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata. Kalau saudara mau selaras seirama dengan Tuhan, jangan berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan, yaitu firman Allah. Mungkin engkau berkata, Pak Edi cuma sadiki kok. Menyimpangnya cuma sadiki. Saudara ini garis lurus, kita berada di jalan Tuhan. Kita menyimpang sedikit saja, 1 mili. Ujung-ujungnya ke sana semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Tanpa disadari, di sana ada jurang maut. Di sana saudara masuk dalam kebinasaan. Karena engkau membiarkan dirimu fasik, menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Halo? Selama saudara mau selaras, seirama dengan Tuhan, mari kita taat. Mari kita berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berlaku itu saya pernah sampaikan, di akhir zaman, nubuatan kitab Daniel tergenapi. Orang yang berlaku fasik akan menjadi murtad di akhir zaman. Kata murtad itu artinya bukan saudara pindah agama. Mungkin agamamu tetap Kristen, tetapi hidupmu berbalik meninggalkan Tuhan. Itu fasik. Itu murtad di hadapan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, makna kita berjalan dengan Tuhan, yaitu kita seirama, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, makna berjalan dengan Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau tanya, kalau saudara mau berjalan bersama dengan orang tersebut, kalau saya gambarkan orang, kalau saudara mau berjalan dengan seseorang, tapi saudara nggak kenal orang itu, kira-kira bagaimana? Loh, ini pertanyaan. Kira-kira bagaimana kalau saudara mau berjalan dengan seseorang, tapi seseorang itu asing bagi engkau? Orang itu engkau tidak kenal. Kira-kira engkau aman? Gelisah, takut, apalagi semacam-macam. Karena kita berjalan dengan orang yang kita tidak kenal. Itu sebabnya kalau engkau berjalan bersama Tuhan, mari kenali Tuhanmu. Intim dengan Tuhanmu. Semakin engkau intim dengan Tuhan, engkau semakin kenal dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan yang luar biasa. Hosea pasal yang ke-6. Mengenal artinya punya hubungan, makin intim dan semakin kenal. Hosea pasal yang ke-6 ayat 3 bilang begini, marilah kita mengenal. Saudara, Hosea ini sedang berbicara kepada bangsa Israel. Saya mau tanya, apakah bangsa Israel tidak mengenal Tuhan? Apakah bangsa Israel tidak mengenal Tuhan? Tapi kenapa firman Tuhan turun kepada Nabi Hosea? Marilah kita mengenal untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel hanya mengenal Tuhan lewat garis keturunan. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi yang Tuhan mau kata mengenal di sini adalah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara dekat dengan Pastor Stephen, engkau akan tahu siapa Pastor Stephen. Dan ya tentunya yang paling dekat dengan Pastor Stephen adalah Ibu Joyce. Tidurnya ngorok atau tidak tahu. Yang dekat, yang tahu tentang saya, yang kenal persis tentang saya. Orang Talaitat. Namanya Charity Moaya, itu tahu persis.
tidurnya ngorok atau tidak, makanan kesukaan saya tahu, ya nomor sepatunya tahu, nomor bajunya tahu. Nggak mungkin dia beli baju nomor 15, sele tangannya nama so. Karena dia tahu. Haleluya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ayat ini berkata marilah kita mengenal dan berusaha. Katakan berusaha. Kalau berusaha berarti ada kemauan, ada tindakan. Kalau sudah saya berusaha untuk kenal Tuhan. Bangun pagi, bukan cari Tuhan. Mama kopi. Iya. Mestinya bangun pagi, ku cari wajahmu. Temukan kasihmu. Harusnya begitu. Itu orang yang kenal Tuhan. Rindu untuk hubungan dengan Tuhan. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Hidupmu akan dipermuliakan. Muncul seperti fajar berbicara hidup yang dipermuliakan oleh Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan akhir musim yang mengairi bumi. Hujan akhir musim berbicara tentang pengurapan akhir zaman double porsi. Hujan awal dan hujan hidupmu akan diberkati Tuhan. Tapi mari kita mengenal, yaitu punya hubungan yang intim. Apa sih hubungan intim dengan Tuhan? Bergaul dengan Allah. Halo? Di dalam Alkitab ditulis ada dua orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu Henokh. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Halo, luar biasa. Henokh bergaul dengan Allah. Artinya bergaul dekat. Ada hidup yang dekat dengan Allah. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tapi kita bergaul dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nyetir mobil aja bisa kok kita hubungan dengan Tuhan. Saya habis khotbah dari Kota Bagu, KKR habis pulangnya kadang-kala jam 11, jam setengah 12, jam 12 habis makan pulang. KKR selesai jam 10, makan, kadang-kala jam 11, setengah 12 atau jam 1 berangkat. Sendirian. Yang sering sendirian. Tapi seringkali saya juga bawa Pak Bobi mendampingi saya. Setir mobil sendiri. Sambil nyetir pun kita bisa intim kok dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tanpa terasa, so masuk Manado Pak Bobi, iyo Kang. Kan sepanjang malam, sepanjang perjalanan kita memuji menyembah Tuhan. Intim dengan Tuhan tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Kemanapun kita pergi, dimanapun engkau bisa intim, bisa bergaul dengan Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan siapa? Allah. Mari kita kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau akan berkata, benar, mujizatnya masih ada. Karena kita kenal Tuhan. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, maka engkau akan berkata, oh itu cuma 2000 tahun yang lalu gua. Tapi kalau kita kenal, Tuhan kita nggak pernah berubah. Ingat khotbah saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kenapa kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kuasa dan mujizat. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar kita jadi orang Kristen. Tapi kita nggak punya hubungan. Kita nggak punya waktu untuk menanti Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, makna berjalan dengan Tuhan adalah mau dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Tadi dalam pujian dikatakan, berjalan dalam rohmu katanya. Mau dipimpin, mau dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Bangsa Israel, pada zaman bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu ditandai kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan itu berhenti, maka bangsa Israel berhenti.
Kalau tiang awan itu berjalan, bangsa Israel berjalan. Itu pada siang hari dengan tiang awan. Pada malam hari, tiang api. Supaya bangsa Israel tidak kedinginan di padang gurun. Maka ada tiang api. Kalau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel berhenti. Bikin tenda dan bermalam di situ. Tapi kalau tiang apinya berjalan, biar malam hari, biar pagi buta, tetap mereka berjalan. Mereka berjalan. Kalau siang hari tiang awan berhenti, walaupun siang hari tapi tiang awannya berhenti, maka bangsa Israel juga berhenti. Kenapa harus ada tiang awan? Kalau siang hari, supaya mereka tidak kena panas terik matahari. Aman. Itu tentang kehadiran Tuhan. Di akhir zaman, kehadiran Tuhan berbicara tentang Roh Kudus yang akan memimpin hidup saudara. Bukankah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Betul nggak Bapak? Waktu kita salah, kita kira Roh Kudus bicara atau tidak? Edi, kenapa ke kanan? Lurus. Tuhan, kalau lurus, kok banyak tantangan masalah. Tapi di kanan, ilah, enak sekali. Orang Batak bilang, enak kali sebelah kanan. Tinggal saudara mau pilih, mau berjalan dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, atau mau ke kanan. Halo, kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, taat kepada pimpinan Roh Kudus, walaupun jalan di depan kita rasanya tidak enak. Tapi Roh Kudus pasti tidak pernah salah dalam memimpin hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca dulu tentang tiang awan, tiang api. Keluaran, bukan kelurahan, keluaran maksudnya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Halo, hebat Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, Tuhan siapkan tiang awan dan tiang api. Yaitu pimpinan Roh Kudus. Tunduk pada pimpinan Roh Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti yang gak mau dipimpin oleh Roh Allah, anak siapa? Nah gitu kan. Coba tengok kanan kiri. Mau dipimpin Roh Kudus? Saudara, dalam diri kita tuh salah sedikit saja Roh Kudus bilang, so salah ngana. Kita belajar peka kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, mari peka terhadap tiang awan dan tiang api, yaitu pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Galatia pasal yang ke-5 ayat 25 berkata begini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tolong pemain musik, singer. Saudara, mari kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Saya tahu di dalam diri kita ada tiang awan dan tiang api yang sudah Tuhan siapkan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan, ke kanan Edi, kalau ke kanan engkau akan aman. Walaupun ada jalan tajam, walaupun melewati bukit yang tinggi, walaupun melewati lembah curam sekalipun, bersama Roh Kudus, engkau akan keluar menjadi pemenang. Asal engkau mau dipimpin oleh Roh Allah. Itulah makna berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan artinya kita seirama, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Penting sekali. Berjalan bersama Tuhan. Berarti saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun kita, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan.